Tasmania merupakan sebuah pulau yang terletak di ujung selatan Australia yang telah lama menyimpan rahasia mengenai asal-usul penduduknya. Konon, penduduk berkulit putih yang ditemukan di Tasmania saat ini bukanlah penduduk asli, melainkan keturunan pendatang Eropa yang tiba di Tasmania pada akhir abad ke-18. Sementara penduduk asli Tasmania memiliki ciri fisik dengan tubuh pendek, kulit coklat kemerahan hingga hitam, serta rambut keriting. Sayangnya, saat ini pribumi asli Tasmania telah punah disebabkan diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh para pendatang dari Eropa. Suku Palawa, atau biasa disebut sebagai suku aborigin Tasmania, merupakan penduduk pribumi asli yang mendiami Tasmania. Mereka diperkirakan tiba di Tasmania sekitar 35.000 tahun yang lalu. Aborigin Tasmania adalah pemburu pengumpul yang hidup dengan bergantung pada alam. Gaya hidup mereka adalah berburu hewan liar, mengumpulkan tumbuhan, dan memancing. Karena itu, Tasmania yang memiliki keragaman flora dan fauna yang melimpah menjadi rumah yang nyaman yang menyediakan sumber daya penting bagi kehidupan mereka. Selain itu, aborigin Tasmania memiliki bahasa dan dialek mereka sendiri, serta tradisi seni visual yang kaya, di mana seni batu dan seni lukis menjadi bagian yang penting dari warisan budaya mereka. Beberapa situs seni batu yang terdapat di pantai utara Tasmania adalah bukti nyata dari warisan artistik mereka. Sejarah Tasmania, seperti halnya sejarah Australia pada umumnya, mengalami perubahan dramatis sejak dimulainya penjajahan oleh Eropa. Pada awalnya, kontak antara orang Eropa dengan penduduk aborigin Tasmania berlangsung dengan damai dan bersahabat. Namun, semuanya berubah ketika Inggris memutuskan untuk mendirikan pemukiman untuk narapidana yang dikirim ke Tasmania. Dengan pembangunan pemukiman narapidana tersebut, konflik antara penduduk aborigin dan penjajah semakin meningkat. Pada bulan November tahun 1828, pemerintah kolonial mengeluarkan deklarasi darurat militer yang mengizinkan warga kulit putih untuk menghabisi nyawa penduduk aborigin yang mereka temui. Bahkan, pemerintah kolonial menawarkan hadiah sebesar 5 pound sterling untuk setiap orang aborigin dewasa, dan 2 pound sterling untuk suku aborigin berusia belia yang dihabisi. Hal ini pada akhirnya menjadikan perburuan orang aborigin sebagai mata pencaharian yang menjanjikan bagi orang kulit putih saat itu. Kendati suku aborigin berusaha melawan dengan senjata tradisional seperti kayu runcing, panah, dan senjata lainnya, mereka tetap tidak berdaya melawan senjata api modern yang dimiliki oleh kaum penjajah Eropa. Peristiwa ini merupakan bagian gelap dalam sejarah penjajahan Tasmania, serta membawa dampak yang sangat buruk pada nasib penduduk aborigin Tasmania, di mana mereka semakin terancam punah akibat konflik dan pengejaran yang sistematis. Selain itu, para napi yang dikirim oleh pihak Inggris ke Tasmania merupakan orang-orang brutal yang gemar menghabisi penduduk aborigin di pulau tersebut. Sementara itu, pemerintah kolonial di Tasmania dan pemikir dunia barat pada saat itu tidak menganggap penduduk aborigin sebagai manusia, sehingga tidak ada orang kulit putih Eropa yang dihukum setelah teror dan kehancuran yang mereka lancarkan kepada penduduk aborigin Tasmania selama kampanye, yang mereka sebut sebagai Perang Hitam. Setelah perang dan pembantaian yang berlangsung antara tahun 1803 hingga tahun 1830, diketahui bahwa jumlah penduduk aborigin Tasmania menurun secara drastis. Dari 5.000 orang sebelum perang menjadi hanya 75 orang saja. Pada tahun 1876,
Truganini adalah salah satu dari sekitar 100 orang Palawa yang tersisa. Truganini, seorang perempuan aborigin, menyaksikan berbagai kekerasan yang melanda tanah kelahirannya. Dia harus merasakan pahitnya kehilangan kakak, paman, dan tunangannya yang menjadi korban teror yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Ibu dan saudara kandungnya bahkan kehilangan nyawa dalam kekejaman yang dilakukan oleh orang kulit putih. Bahkan sepupunya diculik untuk dijadikan budak. Truganini memberikan kesaksian bahwa setelah berakhirnya periode yang dikenal sebagai Perang Hitam, kaum kulit hitam ditempatkan di kamp konsentrasi untuk pendataan dan pengawasan karena jumlah mereka telah berkurang sangat drastis dan tidak lagi dianggap sebagai ancaman atau pengganggu. Pada tahun 1830, seorang pastor, misionaris, dan kontraktor bangunan bernama Augustus Robinson dipekerjakan untuk mengumpulkan sisa-sisa suku aborigin Tasmania dan membawa mereka ke Pulau Flinders yang terletak 30 mil dari Tasmania. Truganini membantu Robinson berjuang untuk mengumpulkan sukunya yang masih tersisa. Truganini tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan otoritas kulit putih untuk memindahkan sukunya ke lokasi yang dianggap aman dari penindasan kaum kulit putih. Selain karena faktor penindasan, banyak penduduk aborigin Tasmania juga meninggal akibat penyakit yang dibawa orang Eropa. Mereka belum pernah mengenal penyakit seperti itu sebelumnya dan tidak memiliki sistem kekebalan yang cukup untuk melawan penyakit tersebut. Akibatnya, pada tahun 1851, hanya tersisa 20 orang suku aborigin Tasmania dan angka ini semakin menyusut, di mana pada tahun 1873 hanya Truganini seorang yang masih hidup dan tersisa. Pada tahun 1876, menjelang akhir hidupnya, Truganini meminta agar jasadnya dimakamkan dengan layak. Dia sangat tidak mengizinkan jenazahnya dijadikan pajangan di museum. Namun sayangnya, permintaan terakhir dari Truganini tidak diperhatikan. Setelah dimakamkan di pinggiran kota, jasad Truganini digali kembali dan dipamerkan di Museum Hobart. Namun, pada tahun 1947, muncul protes dari publik dan masyarakat keturunan aborigin Australia yang menuntut pengembalian jasad Truganini. Akhirnya, pada April tahun 1976, jasad Truganini dikembalikan kepada keturunan aborigin Tasmania modern. Jenazahnya kemudian dikremasi dan abunya disebar. Pada akhirnya, semua suku aborigin Tasmania saat ini telah punah. Kendati demikian, menurut data dari Biro Statistik Australia pada tahun 2022, ada sekitar 5.000 orang yang mengaku sebagai keturunan aborigin Tasmania. Keturunan aborigin Tasmania hidup berdampingan dengan keturunan pendatang Eropa yang berkulit putih di Tasmania. Mereka adalah bagian penting dari masyarakat Tasmania, dan mereka memainkan peran penting dalam menjaga sejarah dan budaya Tasmania hingga saat ini. Bajo adalah suku nomaden yang menghabiskan sebagian besar hidup mereka di atas dan di bawah hamparan perairan. Mereka berpindah dari satu perairan menuju perairan lain, yang karenanya mereka disebut sebagai gipsi laut. Mereka berlayar dan menyelam, seolah lautan menjadi rumah keduanya. Keakraban suku Bajo dengan laut telah diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga mereka memiliki warisan genetik kelautan yang tidak dapat ditandingi suku-suku lain di dunia. Halda mengapung, ditambah kacamata berbingkai kayu
agar mereka tetap bisa melihat dengan baik di dalam air. Padahal, pada kedalaman semacam itu, rata-rata orang pada umumnya hanya kan rekor terlama di dalam air tanpa alat bantu nafas yang diraih oleh penyelam asal Denmark hanya berkisar 20 menit. Dan itu diraih dengan pelatihan yang rutin dan terkonsep dengan baik. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Melissa Lardo, pemimpin riset dari Center for Geogenetic University Copenhagen, suku Bajo memiliki ukuran limpa 50 kali lebih besar dibandingkan manusia rata-rata. Ukuran limpa yang lebih besar memberikan produksi oksigen dalam darah mereka lebih besar saat limpa berkontraksi. Hubungan kontraksi limpa dengan ketahanan menyelam yang lama pertama kali ditemukan pada tahun 1990 dalam riset pada orang ama di Jepang yang bekerja sebagai penyelam mutiara laut. Riset lain juga dilakukan terhadap anjing laut yang mengungkap relasi positif kemampuan menyelam maksimum dan ukuran limpa, yang mengindikasikan adanya relasi ukuran limpa dan kemampuan lama dalam menyelam. Selain kemampuan menyelam yang mengagumkan, salah satu bagian paling unik dari suku Bajo adalah pengembaraan mereka di lautan. Selama ratusan tahun, mereka telah berlayar ke berbagai negeri, dari Sabah, Filipina, hingga Indonesia. Di Indonesia, mereka tersebar di beberapa wilayah, seperti Kalimantan Timur, Utara dan Selatan, Sulawesi Selatan dan Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan Barat, hingga Pulau Sapeken di Madura. Suku Bajo di Kalimantan diperkirakan bermigrasi dari arah utara atau Filipina pada zaman prasejarah. Mereka merupakan gelombang terakhir migrasi dari arah utara Kalimantan yang memasuki pesisir Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan dan menduduki pulau-pulau di sekitarnya. Saat ini, suku Bajo menyebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia, terutama Indonesia Timur, bahkan sampai ke Madagaskar. Suku Bajo menggantungkan hidupnya kepada laut. Mereka menghabiskan 60% aktivitas kerja rata-rata dalam terumbu karang yang dijadikan perhiasan. Bagi mereka, laut adalah rumah kedua atau mungkin rumah utamanya, tempat di mana mereka bermain, belajar kepada alam, menggantungkan hidup dan harapan, juga menjalin keakraban. Bahkan beberapa di antara mereka akan sakit kepala tatkala tidak mendengar gemuruh ombak, yang ungkapan ini menandai akan kedekatan serta sulitnya mereka untuk dipisahkan dari laut. Mereka berprinsip memindahkan orang Bajo ke daratan sama seperti memindahkan penyu ke daratan. Bahkan sejak bayi, anak-anak suku Bajo telah dikenalkan pada laut. Dalam suku ini, bayi-bayi yang baru lahir akan dibawa ke laut dan didoakan agar kelak menjadi pelaut tangguh. Laut seolah menyatu dalam setiap diri orang Bajo. Suara deburan ombak, angin yang bertiup kencang, udara panas yang berbaur dengan uap air laut adalah kehidupan sejati mereka. Keberadaan mereka pun diakui oleh dunia internasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kelestarian laut. Dulunya, suku Bajo menetap di dalam perahu, berpindah dari satu tempat menuju tempat lain. Namun saat ini, kehidupan mereka tidak senomaden para pendahulunya. Banyak dari mereka memiliki rumah di atas laut dangkal sebagai tempat tinggal. Mereka tinggal di rumah-rumah di tepian laut yang dibangun di atas tiang pancang agar terhindar dari gelombang pasang. Dinding rumah mereka berbahan dasar kayu dan atapnya terbuat dari rumbia. Kendati demikian, saat mereka menemukan wilayah dengan potensi alam yang melimpah, mereka akan berpindah
dengan membangun pondok-pondok sebagai tempat untuk berteduh ketika cuaca buruk, sekaligus sebagai tempat mengolah hasil tangkapannya. Sebagai suku laut, alat transportasi mereka adalah perahu, yang juga mereka gunakan untuk mencari nafkah. Yang sangat unik, beserta keahlian yang mereka warisi dari generasi ke generasi, tidak hanya membuat takjub para ilmuwan, tetapi juga menarik minat seorang sutradara ternama James Cameron, penggarap film Titanic dan Avatar yang terkenal. Menyaksikan kehidupan suku Bajo di Indonesia yang sangat unik, Cameron terinspirasi untuk menyajikan kehidupan mereka dalam film Avatar The Way of Water. Dia mengatakan bahwa suku Metkayina terinspirasi dari suku Bajo. Dan seperti yang diketahui, suku Metkayina dalam film Avatar merupakan suku penghuni Pandora yang menjadi penguasa lautan. Tidak hanya itu, Cameron juga menghadirkan budaya dan bangunan-bangunan khas orang Bajo tersebut lalu dihadirkan dalam sequel Avatar lewat sosok suku Metkayina. Cameron menuturkan bahwa kecintaannya pada laut serta pengalamannya menjelajah laut di Samudra Pasifik telah mendorongnya untuk menghadirkan semua itu dalam sebuah film, menampilkan suku-suku Na'vi yang beradaptasi dengan laut, kekayaan alam di lautan, beserta budayanya. Mali merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika Barat yang memiliki destinasi memikat dengan beragam daya tarik yang luar biasa. Negara ini menyajikan padang gurun Sahara yang luas di utara hingga savana hijau di selatan. Dengan populasi sekitar 21,9 juta jiwa yang mendiami luas daratan yang mencapai sekitar 1.200.000 km persegi, Mali adalah negara terbesar ke-24 di dunia, yang keindahan alamnya menjadi surga bagi para pecinta alam. Salah satu daya tarik utama Mali adalah tebing curam Bandiagara yang menjadi rumah bagi suku Dogon, sebuah kelompok etnis yang telah mempertahankan warisan budaya mereka selama berabad-abad. Budaya suku Dogon mencakup seni topeng yang unik serta arsitektur desa di tebing curam yang telah menarik perhatian para sarjana antropologi dari berbagai penjuru dunia. Namun, yang paling menarik dari semuanya bahwa suku Dogon memiliki pengetahuan astronomi yang mendalam yang sangat luar biasa. Tanpa alat canggih seperti teleskop atau teknologi antariksa, suku Dogon dapat mengembangkan pengetahuan mereka tentang luar angkasa. Suku Dogon telah memahami gerakan planet serta bintang dengan tingkat detail yang luar biasa, termasuk pengetahuan tentang orbit Sirius B, sebuah bintang katai putih yang mengitari bintang Sirius A, planet Saturnus dan bulan-bulannya, serta konstelasi Orion. Mereka telah mampu melakukan perhitungan astronomi yang sangat kompleks dan menyatukannya dalam konteks budaya mereka. Orang yang pertama kali mempopulerkan kemampuan astronomi dan kosmologi suku Dogon adalah seorang antropolog berkebangsaan Prancis bernama Marcel Griaule. Marcel menghabiskan 19 tahun untuk mempelajari kebudayaan Afrika. 16 tahun diantaranya digunakan oleh Marcel untuk mempelajari secara khusus tentang kebudayaan suku Dogon. Dia melakukan riset lapangan yang mendalam di Mali pada tahun 1930-an dan 1940-an. Dan hasil penelitiannya diungkapkan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1948. Dalam bukunya yang berjudul Conversation with Ogotomeli,
Marcel dengan cermat mendokumentasikan pengetahuan suku Dogon tentang berbagai aspek astronomi melalui percakapannya dengan seorang pendeta suku Dogon bernama Ogotem Meli. Pengetahuan ini tidak hanya menarik, tetapi juga membingungkan dunia barat pada masa itu. Salah satu pengetahuan yang paling mencengangkan adalah pengetahuan suku Dogon bahwa Sirius adalah sistem biner, yaitu sistem yang terdiri dari dua bintang, yaitu Sirius A dan Sirius B. Suku Dogon menyadari sebuah fakta bahwa Sirius B berputar mengitari Sirius A dengan orbit elip dalam jangka waktu 50 tahun. Dan penemuan yang lebih membingungkan adalah bahwa suku Dogon mengetahui dengan tepat posisi Sirius A di dalam elips. Merenungkan pengetahuan mendalam suku Dogon tentang bintang Sirius B memunculkan rasa kagum yang mendalam. Hal ini karena penemuan resmi tentang Sirius B oleh astronom Ivan Clark baru terjadi pada tahun 1862 dengan bantuan teleskop canggih di masa itu. Dan konfirmasi resmi terhadap keberadaan bintang ini bahkan baru muncul pada tahun 1970. Sementara suku Dogon yang tinggal di Mali ratusan tahun sebelum penemuan ini tidak hanya mengetahui tentang keberadaan Sirius B, tetapi mereka juga memberinya nama yang sangat tepat, yaitu Potolo. Nama ini menggambarkan dengan akurat sifat bintang ini dengan menggabungkan kata Tolo yang berarti bintang dan Po yang merujuk pada benda yang sangat berat meskipun berukuran kecil. Ini adalah deskripsi yang sangat tepat, mengingat bahwa Sirius B adalah sebuah katai putih yang memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Misteri tentang kecanggihan suku Dogon tidak berhenti sampai di situ. Suku Dogon juga memiliki cara yang mengesankan untuk menggambarkan planet-planet dalam tata surya. Mereka mampu menggambarkan Saturnus sebagai planet yang dikelilingi oleh cincin, yang hal ini mengindikasikan pengetahuan mereka tentang cincin Saturnus, yang di dunia barat baru ditemukan pada tahun 1610 oleh Galileo Galilei. Selain itu, suku Dogon juga mengetahui bahwa planet Jupiter memiliki sekitar 4 satelit, yang sama persis dengan 4 bulan utama yang mengelilingi Jupiter. Misteri pengetahuan astronomi suku Dogon menjadi semakin dalam ketika mereka menggambarkan bumi sebagai sebuah bola yang berputar pada porosnya sendiri, serta mengelilingi matahari bersama planet-planet lainnya dalam tata surya. Dan yang paling mengherankan adalah pengetahuan suku Dogon tentang bentuk galaksi Bima Sakti. Mereka menggambarkan Bima Sakti sebagai sebuah galaksi berbentuk spiral yang sangat besar. Konsep ini, yang sekarang dikenal sebagai struktur spiral Bima Sakti, baru diungkapkan oleh para astronom barat pada awal abad ke-20. Suku Dogon mengklaim bahwa pengetahuan mereka tentang kosmos dan astronomi berasal dari sumber spiritual yang dikenal sebagai Nomo atau Dewa Air sejak 5.000 tahun yang lalu. Menurut kepercayaan suku Dogon, Nomo adalah etnis gaib yang dianggap sebagai guru dan pelindung mereka, dan telah memberikan pengetahuan yang mendalam tentang gerakan planet, bintang, dan galaksi kepada leluhur suku Dogon. Dan kemudian pengetahuan yang mendalam itu diajarkan dari generasi ke generasi. Kendati demikian, buku yang ditulis oleh Marcel tentang pengetahuan suku Dogon perihal alam semesta telah menjadi subjek perdebatan intens di antara ilmuwan serta pakar. Sebagian besar kontroversinya berkaitan dengan dugaan bahwa buku tersebut merupakan kreasi atau interpretasi Marcel sendiri daripada representasi yang akurat dari pengetahuan suku Dogon. Terlebih lagi, Marcel adalah seorang pakar astronomi terkemuka yang bisa jadi dia memasukkan elemen-elemen pengetahuan astronomi modernnya sendiri ke dalam narasi tersebut.
Pada tahun 1991, kritik terhadap klaim Marcel muncul dalam buku yang ditulis oleh Walter van Beek yang berjudul Dogon Restudied. Dalam bukunya ini, Van Beek menguraikan pengalamannya sendiri ketika ia memutuskan untuk melakukan riset lapangan terhadap suku Dogon untuk menguji klaim Marcel tentang pengetahuan astronomi mereka. Dan hasilnya sangat mengejutkan, karena Van Beek menyatakan bahwa dalam pengalamannya, suku Dogon tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang astronomi seperti yang digambarkan dalam buku Marcel. Saat dia bertanya kepada anggota suku Dogon tentang objek-objek astronomi, mereka tidak memiliki pengetahuan yang relevan sama sekali tentang astronomi dan kosmologi. Kendati demikian, pengetahuan suku Dogon tentang alam semesta tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya pengetahuan yang mendalam tentang astronomi di luar penelitian Barat. Pada era keemasan Islam, terutama di Baghdad, para ilmuwan Muslim telah membuat kontribusi yang sangat berharga dalam bidang astronomi dan kosmologi. Pusat penelitian ilmiah pada masa itu menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan yang bekerja bersama untuk menggali rahasia alam semesta. Di era keemasan Islam, terutama di Baghdad, banyak ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni dan Ibnu Sina telah mengembangkan pemahaman yang signifikan tentang kosmos. Al-Biruni dalam bukunya yang berjudul Al-Qanun Al-Mas'udi pertama kali mencatat tentang galaksi Bima Sakti dan menjelaskan jalur susu sebagai kumpulan bintang yang sangat banyak dengan penjelasan bahwa bumi berada di dalamnya. Pendapat ini kemudian diperkuat oleh pengamatan Ibnu Sina. Dalam bukunya yang berjudul Kitabun Najah, Ibnu Sina memahami bahwa jalur susu adalah kumpulan bintang yang sangat besar, yang menegaskan pemahaman mendalam tentang kosmos dalam dunia Islam di masa itu. Selain itu, salah satu ilmuwan Muslim pertama yang memperkenalkan gagasan bumi berputar pada porosnya adalah Ibnul Haytham dalam bukunya yang terkenal berjudul Al-Manazir. Pemikiran Ibnu Haytham kemudian diperkuat oleh pengamatan ilmuwan lain, yaitu Az-Zarqali, seorang astronom yang mengembangkan astrolab, sebuah alat penting dalam astronomi yang digunakan untuk menentukan posisi benda langit. Dengan menggunakan astrolab, Az-Zarqali berhasil mengukur waktu dan posisi benda-benda langit dengan akurasi yang lebih tinggi. Pada kawasan semenanjung Crimea, yang saat ini menjadi bagian dari Rusia, tersimpan luka yang mendalam bagi ingatan orang-orang Tatar yang menetap di kawasan ini. Mereka selalu mengenang dengan hati berat terkait sejarah kelam berupa deportasi tragis yang terjadi pada tahun 1944. Saat itu, pemerintahan Uni Soviet di bawah kekuasaan Joseph Stalin memaksa orang-orang Tatar untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka, di mana kemudian hampir setengah dari populasi orang Tatar yang berjumlah sekitar 200.000 orang dari berbagai usia dan jenis kelamin diangkut dengan menggunakan mobil ternak menuju wilayah pegunungan Ural dan Siberia. Migrasi ini tidak hanya menjadi pemaksaan fisik, tetapi juga sebuah tragedi pembersihan etnis yang merenggut kesejahteraan dan identitas orang-orang Tatar, di mana mereka dituding dengan tuduhan palsu telah berkolaborasi dengan Nazi Jerman. Ini menjadi sebuah episode gelap yang tidak terlupakan dalam sejarah masyarakat Tatar, yang menciptakan luka mendalam yang tersisa hingga hari ini. Kendati demikian, dalam 2 dekade terakhir, masyarakat Tatar bersama dengan anak cucu mereka akhirnya kembali dari pengasingan menuju tanah kelahiran mereka. Hanya saja, meski kembalinya mereka ke tanah kelahiran merupakan langkah yang positif, tetapi trauma sejarah yang mereka alami masih membayangi kehidupan mereka.
Karena itu, orang-orang Tatar enggan untuk berada di wilayah kendali Moskow. Demikian ini karena Moskow berperan sebagai pusat pengendali pemerintahan Uni Soviet pada era kejayaan dan kekejaman Joseph Stalin. Kenangan akan peristiwa deportasi serta ketidakadilan yang mereka alami di bawah pemerintahan Moskow menjadi bayangan gelap yang sulit dihapuskan. Padahal dulunya, bangsa Tatar memegang peran penting sebagai penguasa di wilayah yang kini dikenal sebagai Semenanjung Crimea. Sejarah panjang mereka dengan Rusia menandai hubungan kompleks yang melibatkan berbagai aspek, seperti hubungan dagang, kerjasama, perkawinan, dan persilangan budaya selama berabad-abad. Etnis Tatar merupakan salah satu kelompok etnis berbahasa Turki yang mendiami sejumlah wilayah di Eurasia. Eurasia adalah istilah yang mengacu pada wilayah yang membentang di Asia dan Eropa, dan tidak ada batasan geografis yang tegas di antara keduanya. Wilayah ini membentang dari semenanjung Skandinavia di Eropa Utara hingga semenanjung Kamchatka di Rusia Timur, serta dari Kepulauan Svalbard di Laut Arktik hingga semenanjung Malaya di Asia Tenggara. Tatar pertama kali muncul pada peta di sekitar tahun 1241 Masehi. Kala itu, keturunan dari Genghis Khan bernama Batukan melakukan kampanye militer yang ambisius. Dia bersama pasukannya melintasi daratan yang luas, meruntuhkan pertahanan kota-kota dan negara-negara yang mereka temui di wilayah Eropa Timur dan Eropa Tengah. Selama gelombang serangan Mongol, Batukan menginvasi berbagai wilayah yang dihuni oleh etnis Tatar, seperti Tatar Crimea yang mendiami semenanjung Crimea yang kaya akan sejarah, Tatar Volga yang tinggal di sepanjang sungai Volga yang subur dan strategis, Tatar Siberia di Siberia, dan Tatar Ural di wilayah Ural, serta Tatar Kazan di ibu kota Kazan, yang merupakan pusat administrasi Republik Tatarstan yang merupakan wilayah otonom di Rusia. Kendati demikian, tidak semua kelompok etnis Tatar bersentuhan dengan gelombang invasi Mongol. Tatar Balkan yang tinggal di wilayah Balkan, terutama di Bulgaria dan Rumania, tidak secara langsung terlibat dalam pengaruh Mongol. Mereka tinggal di wilayah yang berbeda dan tidak terkena dampak invasi secara langsung. Setelah invasi Mongol dan pembentukan kanan Mongol Golden Horde, sejumlah etnis Tatar menyebar dan bermigrasi ke berbagai wilayah. Peristiwa ini segera diikuti oleh awal dari diaspora atau penyebaran bangsa Tatar yang seiring waktu terus berkembang. Pada abad ke-15, bangsa Tatar Crimea mendirikan Kesultanan Crimea di semenanjung Crimea. Kesultanan ini menjadi pusat perdagangan dan diplomasi di Laut Hitam. Dan pada abad ke-20, di bawah kendali Uni Soviet, kebijakan kolonial diterapkan di wilayah-wilayah yang dihuni oleh bangsa Tatar. Masa ini dicirikan oleh pembersihan etnis dan deportasi massal di bawah pemerintahan Joseph Stalin. Selama pemerintahan Joseph Stalin, bangsa Tatar menghadapi kondisi yang sulit dan penuh dengan tantangan. Periode ini terutama pada tahun 1920-an hingga 1950-an yang ditandai oleh kebijakan-kebijakan represif yang memengaruhi etnis Tatar. Tokoh-tokoh politik, budayawan, dan intelektual Tatar menjadi target pembersihan. Selain itu, terjadi deportasi massal terhadap etnis Tatar ke wilayah-wilayah terpencil di Uni Soviet. Kebijakan linguistik juga diterapkan oleh pemerintahan Stalin, termasuk pencabutan hak untuk menggunakan bahasa Tatar dalam administrasi publik serta pendidikan. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, beberapa negara yang sebelumnya menjadi bagian dari Uni Soviet meraih kemerdekaan, termasuk Tatarstan di Federasi Rusia. Tatarstan kemudian memperoleh status otonomi yang lebih besar sesuai dengan konstitusi Rusia.
Meskipun tetap menjadi bagian dari Federasi Rusia, Tatarstan dapat mengatur kebijakan sendiri dalam bidang bahasa, budaya, serta pendidikan. Kazan, yang merupakan ibu kota Tatarstan, berkembang menjadi pusat budaya dan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Saat ini, bangsa Tatar diperkirakan berjumlah sekitar 10 juta jiwa, di mana sekitar separuh dari populasi tersebut atau sekitar 5 juta orang bermukim di Rusia. Di samping Rusia, komunitas Tatar dapat ditemui di berbagai negara seperti Kazakhstan, Turki, Ukraina, Amerika Serikat, Kirgistan, Cina, dan lain sebagainya.